Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kini kita bertemu di pembelajaran online MTS Nurul Huda Sedati. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab pertama dari IPA kelas 9, yakni sistem reproduksi pada manusia. Subtopik pertama yang akan kita bahas di bab pertama ini adalah pembelahan sel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis karakteristik dari tiap-tiap pembelahan sel, menganalisis tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis, dan yang terakhir membedakan pembelahan mitosis dan meiosis. Kita mengingat sedikit apa itu sel. Sel merupakan struktur fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Setiap sel dapat mengalami pembelahan dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yakni pembelahan secara langsung dan pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara langsung ini bisa kita sebut dengan istilah amitosis, merupakan pembelahan sel secara langsung yang diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Jadi pada pembelahan ini, inti sel atau nukleus langsung membelah menjadi dua. Makhluk hidup yang mengalami pembelahan ini adalah amoeba, paramecium, dan alga biru. Gambar yang ada di layar merupakan contoh dari pembelahan secara langsung. Sedangkan pembelahan secara tidak langsung ini, dia berlangsung melalui tahapan-tahapan tertentu. Tidak langsung membelah menjadi dua, ada tahapan-tahapannya. Makhluk hidup yang mengalami pembelahan sel ini, jenis ini adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Pembelahan secara tidak langsung ini akan kita pelajari lebih rinci pada video kali ini. Perhatikan yang ada di layar. Tentu kita pasti pernah mengalami fase ini bukan? Dari ukuran mungil, lalu dia tumbuh besar lagi, dan besar lagi. Nah, tapi bagaimana ya prosesnya dapat terjadi? Kalian tahu nggak kenapa tubuh kita bisa tumbuh tinggi? Bagaimana ya bisa terjadi? Masih ingatkah kalian ciri-ciri makhluk hidup? Salah satu ciri makhluk hidup ialah dia mengalami pertumbuhan. Semua makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan, pasti mengalami pertumbuhan. Misalnya pertumbuhan tinggi badan. Dari kalian bayi, usia 5 tahun, 10 tahun, sampai sekarang, tentu kalian bertambah tinggi bukan? Ini semua terjadi karena kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat terjadi karena aktivitas seluler dalam tubuh. Sel di tubuh terus mengalami pembelahan. Jadi di dalam tubuh kita terjadi pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah aktivitas perbanyakan sel yang menyebabkan sel bertambah banyak, besar, dan berat. Yang awalnya selnya seperti ini satu, dia akan membelah yang akhirnya semakin banyak. Kemudian mengapa ya sel itu harus mengalami pembelahan? Ternyata ada 3 alasan mengapa sel itu mengalami pembelahan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Pertumbuhan ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar pula ukuran makhluk hidup itu. Alasan yang kedua adalah untuk regenerasi sel. Tentu kalian pernah mengalami luka bukan?
Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya pada bagian tubuh kalian yang mengalami luka ini terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan terakhir sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Pembelahan sel ini dibedakan menjadi dua, yakni pembelahan mitosis dan yang kedua pembelahan meiosis. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi di sel tubuh atau kita sebut dengan sel somatis. Pembelahan mitosis ini bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Pembelahan sel ini juga berlangsung dalam satu kali tahap pembelahan. Proses pembelahan sel mitosis ini proses yang berkesinambungan yang terdiri dari 4 fase utama, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun sebelum memasuki fase utama ini, sel akan mengalami tahap persiapan atau interfase. Kemudian karakteristik yang terakhir dari pembelahan mitosis ini adalah dia akan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat identik. Identik di sini artinya sama persis. Jika sel induknya dia bersifat diploid, maka nanti sel anakannya juga diploid. Artinya kromosomnya jumlahnya nanti akan sama. Selanjutnya kita akan mempelajari tahap-tahap dari pembelahan mitosis. Sebelum memasuki fase utama, sel akan mengalami tahap persiapan atau interfase. Pada interfase ini, materi genetik masih berupa kromatin atau benang-benang halus. Di sini juga membran intinya masih terlihat jelas, nukleus masih terlihat jelas, dan nukleus juga masih terlihat. Dan di sini terbentuk sentrosom. Pada tahap interfase ini ada 3 tahapan secara garis besar, yakni fase gap 1, di mana pada fase ini sel mengalami pembesaran dan terjadi duplikasi atau penggandaan organel sel. Kemudian tahap yang kedua adalah sintesis. Pada tahap ini, sel mengalami replikasi DNA dan sintesis protein. Dan tahapan yang terakhir atau gap 2, di sini akan melanjutkan duplikasi atau penggandaan organel yang belum selesai pada gap 1. Pada interfase ini merupakan fase yang paling lama. Karena pada fase ini disiapkan segala kebutuhan sel untuk membelah. Setelah semua siap, maka akan memasuki fase utama dari pembelahan mitosis, yakni yang pertama adalah profase. Pada profase ini, sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Di sini dia mulai bergerak. Lama-kelamaan akan muncul gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindle. Kemudian benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan dan memendek dan membentuk kromosom. Awalnya kromatin ini benang-benang halus, dia akan mengalami penebalan dan memendek membentuk kromosom. Kromosom ini akan mengganda, akan mengalami penggandaan yang terikat pada sentromer ini ya, kepala kromosom. Setiap sentromer ini memiliki 2 kinetokor, ini ya 2 kinetokor. Fungsinya adalah tempat melekatnya benang-benang spindle. Di sini disebut dengan chromatid sister.
Jika sumbernya sama, ini lengan kromosomnya disebut dengan kromatid sister. Tapi jika sudah berbeda, ini berarti kromatid non-sister. Ini sama-sama berarti kromatid sister. Ini kromatid sister. Di akhir profase ini, membran nukleus yang awalnya terlihat jelas perlahan akan mulai menghilang. Selain itu, sentrosom yang tadinya mulai bergerak ke kutub, dia sudah sampai kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle juga telah membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang-benang spindle ini melekat pada sentromer di setiap kromatid. Bagian sentromer yang berikatan dengan spindle ini dinamakan dengan kinetokor, tempat melekatnya benang spindle. Benang spindle ini nantinya berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya, yakni tahap metafase. Pada tahap ini, kromosom sudah berjejer di bagian tengah inti sel atau di garis ekuator di sini ya. Ini kromatid saudara ya, sama ini kromatid saudara. Pada fase ini, jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Di sini benang-benang spindle juga sudah menempel-nempel di kinetokornya. Selanjutnya adalah tahap anafase. Tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer, yang kemudian dia akan membentuk kromosom baru. Masing-masing kromatid ini akan ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Selain itu, akan mulai terjadi sitokinesis, yakni fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan atau sitokinesis ini dimulai dari pinggir sel ini ya. Nah, dari membran sel ini. Tahap selanjutnya adalah telofase. Di sini kita sudah memasuki tahap akhir dari pembelahan mitosis, yakni telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing, sudah terbagi. Benang-benang spindle juga mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang telah berpisah. Kromosom ini semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang halus kembali, atau kita sebut dengan kromatin. Nah, dia sudah berubah menjadi kromatin. Dia mengalami proses sitokinesis, kemudian sitokinesis telah selesai, akhirnya sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Nah, kalau kita lihat proses pembelahan mitosis ini secara keseluruhan, maka akan seperti ini. Yang pertama, tahap persiapan interfase. Sifat induknya 2N atau diploid. Dia mengalami profase, mengalami metafase, mengalami anafase, dan telofase. Kemudian terjadilah dua sel anakan yang bersifat sama dengan induknya, yakni diploid. Jadi, dari video tadi, coba kita ingat kembali apa saja karakteristik dari pembelahan mitosis dan apa saja tahapan-tahapannya.
Ciri-ciri makhluk hidup selain dia mengalami pertumbuhan, yakni makhluk hidup mengalami reproduksi. Pada reproduksi seksual dibutuhkan sel kelamin untuk menghasilkan individu baru atau anakan. Bagaimana sel kelamin ini bisa terbentuk? Proses pembentukan sel kelamin ini ternyata dilakukan dengan cara pembelahan meiosis. Karakteristik dari pembelahan meiosis ini yang pertama adalah dia terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Sehingga tujuan dari pembelahan meiosis ini adalah untuk membentuk sel gamet atau sel kelamin, baik itu jantan maupun betina. Kemudian, pembelahan ini berlangsung dalam 2 rangkaian tahap pembelahan. Jika pada pembelahan mitosis, dia berlangsung dalam 1 rangkaian tahap pembelahan, di mana dia berkesinambungan, sel anakan yang terbentuk akan bisa mengalami pembelahan kembali. Tetapi pada pembelahan meiosis ini, dia berlangsung dalam 2 rangkaian tahapan, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 ini dia terbagi menjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian menghasilkan anakan, di mana anakan ini nantinya sudah tidak bisa melakukan pembelahan, berbeda dengan pembelahan mitosis tadi. Pada pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan, di mana jumlah kromosomnya adalah haploid. Jadi di sini ada induknya bersifat diploid atau 2N. Dia akan menghasilkan 4 sel anakan, tetapi sifatnya berbeda dengan induknya. Dia tidak 2N lagi, tetapi N, menjadi haploid. Induknya diploid, anakannya menjadi haploid. Kromosom induknya 2N, anaknya mengalami reduksi atau pengurangan menjadi N. Sehingga pembelahan meiosis ini juga bisa disebut dengan pembelahan reduksi, karena dia mengalami reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Sama halnya dengan pembelahan mitosis, di mana fase-fasenya memiliki ciri khusus. Pada pembelahan meiosis ini, tahapan-tahapannya atau fase-fasenya juga memiliki ciri-ciri khusus. Kita akan mempelajari tahapan-tahapannya secara lebih rinci. Sama halnya dengan pembelahan mitosis, sel sebelum memasuki fase pembelahan meiosis ini akan mengalami interfase atau fase persiapan. Setelah tahap persiapannya sudah siap, maka masuk ke tahapan meiosis 1, yakni profase 1. Pada tahapan profase 1 ini terdiri dari 5 fase atau 5 tahapan, yakni leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Tahapan yang pertama adalah leptoten. Pada leptoten ini, kromatin mulai memadat membentuk kromosom. Kemudian pada tahapan zigoten, kromosom homolog mengumpul. Dia mendekat dan berpasangan. Setelah dia mendekat dan berpasangan, dia masuk ke tahap ketiga, pakiten.
Pada tahap Pakiten ini, kromosom masing-masing mengganda. Yang awalnya seperti ini, dia akan mengganda. Ini ya, mengganda. Nah, pada gambar seperti ini, dia membentuk kromatid bersaudara. 4 kromatid yang sejajar ini, akhirnya dia terbentuklah tetrat. Ya, ini yang saya lingkari ini, akhirnya dia membentuk tetrat. Ini ya, tetrat. Atau lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah disebut dengan tetrat. Selanjutnya masuk ke tahapan yang keempat adalah diploten. Pada diploten ini terjadi pindah silang atau crossing over. Crossing over atau pindah silang inilah yang menyebabkan gen bermacam-macam dan keturunan bisa bervariasi. Perhatikan gambar yang ada di layar. Awalnya seperti ini ya. Dia kromosom homolog menempel, kemudian terjadi crossing over, pindah silang, dan jadinya seperti ini. Seperti ini ya. Perhatikan gambar yang ada di layar. Ini. Selanjutnya, dia memasuki tahap yang kelima, yakni diakinesis. Pada tahap ini, membran inti mulai menghilang dan benang-benang spindle terbentuk. Sentrosomnya juga sudah mulai menuju ke kutubnya masing-masing. Setelah itu masuk ke fase yang kedua, yakni metafase 1. Pada metafase ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bidang pembelahan atau bagian ekuator. Selain itu, benang spindle ini sudah menempel di kinetokor pada masing-masing kromosom homolog. Selanjutnya memasuki fase yang ketiga, yakni anafase 1. Pada anafase 1 ini, kromosom homolog berpisah. Dia akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, ditarik oleh benang-benang spindle-nya. Selain itu, pada tahap ini juga akan terjadi reduksi kromosom. Selanjutnya memasuki fase yang keempat adalah telofase 1. Pada telofase 1 ini, membran inti mulai terbentuk kembali. Yang awalnya tidak ada di sini, pada tahap telofase 1 ini dia mulai terbentuk membran intinya. Selain itu juga mulai terjadi sitokinesis atau lekukan pembelahan. Pada tahap telofase ini, selnya akan membelah menjadi 2 dengan kromosom haploid. Ingat ya, menjadi haploid atau N. Setelah anafase 1, dia langsung memasuki tahap meiosis yang kedua, yakni fase profase 2. Pada tahapan ini, akhirnya dia sudah menghasilkan 2 sel anakan haploid. Tetapi tidak sampai di sini. Dia melakukan pembelahan tahapan yang kedua, meiosis kedua ini ya, yakni pada fase profase 2. Dia berlanjut masih belum selesai. Pada fase ini, membran inti kembali melebur. Dan sentrosom ini mulai bergerak ke kutub yang berlawanan dan terbentuklah benang spindle. Kromatin dia mulai memadat dan membentuk kromosom. Dari kromosom dia akan mengganda membentuk kromatid. Ini terjadi pada kedua-duanya ya. Kedua sel mengalami hal yang sama. Selanjutnya memasuki tahap metafase 2. Pada metafase 2 ini, kromosom atau kromatid bersaudara ini sudah berjajar
atau tersusun rapi di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Benang-benang spindlenya juga sudah melekat di kinetokornya. Masuk ke tahap anafase 2. Anafase 2 ini terjadi pemisahan kromatid. Diingat ya, pemisahan kromatid. Jika pada anafase 1 kromosom homolog yang berpisah, tetapi di anafase 2 kromatid yang berpisah, ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom baru. Ini menjadi kromosom. Ini ya, kromatid. Nah, dia berubah menjadi kromosom. Masuk tahapan yang terakhir, yakni telofase 2. Pada fase ini, benang-benang spindle sudah menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah tahap akhir, pasti ada hasilnya dong. Hasilnya adalah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ingat ya, hasilnya adalah 4, bukan 2. Jika kita lihat secara rinci, tahapan meiosis seperti yang ada pada layar. Ini induknya dengan sifatnya yang diploid atau 2N. Dia profase 1, kemudian metafase 1, anafase 1, telofase 1. Dia membelah menjadi 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian langsung memasuki profase 2, metafase 2, anafase 2, dan akhirnya di telofase 2 dia menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid, berbeda dengan induknya. Jadi, yuk kita ingat kembali, apa saja sih karakteristik dari pembelahan meiosis? Dan apa saja tahapan-tahapannya? Tulis di buku kalian ya. Kemudian kita kan sudah mempelajari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kira-kira apa saja ya perbedaan pada pembelahan mitosis dan meiosis? Yuk buat tabel perbedaannya. Itulah tadi pembahasan terakhir mengenai pembelahan sel. Pada video berikutnya kita akan mempelajari topik baru. Sekian video kali ini, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.